Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Senja hari ini kita akan mereview lagi pesanan. Kalau yang tadi pisau-pisau kecil pesanan dari Bapak Anton, kali ini ada golok sembelih model pisau pesanan dari Bapak Habib yang ada di Medan. Ya, udah beres ini. Yang kemarin kita buatkan masih kurang srek, kita ganti, kita jual, kita buatkan lagi kurang srek, nanti tak kirim golok. Tak kirim golok yang biasa aja biar pakai yang biasa. Nah, cakep banget nih. Tebel. Sudah kelihatan dari jauh di logo nih, dari jarak 1 kilo kelihatan. Wih, pakai pisaunya GSN ya. Tebal ya. Model sloboan, cantolan ikat pinggang. Ini gede. Dan tuh digrafir di logonya gede, digrafir nama Muhammad Habib Nasution. Wih, mantep. Hidden tang, handle-nya dari galih asem. Kita carikan request betul ini untuk galih asemnya yang warna gelap. Masih ada beberapa piece seperti ini tunggalnya, ini hasilnya seperti ini. Tunggalnya galih asem. Alhamdulillah masih bisa terkejar ya. Hari ini kirim, insya Allah 3 hari nyampe Medan sana. Cakep banget ini. Pin mozaik di ujung handle, tembus. Pin kuningan gede, penguatnya tembus. Ring, kombinasi ring dan hitam ini saya kurang yakin ini antara tanduk apa resin atau apa ini. Ya, gitulah. Dan materialnya ini baja di atas Elmak, ini baja ini Bohler M390. Mantap Habib, gede buat di gaya dorong,
buat di gaya tarik, buat di gaya dorik, tarik sendiri, tarik tangan 2, atau dorik tangan 2, atau dorong tangan 2. Enak-enak banget lah ini pokoknya. Ukuran segini ini nggak nanggung, maksudnya kalau model pisau ukuran segini, kalau ketemu sapi kecil cerus banget, ketemu sapi atau kerbau yang gede yang tebal lehernya, nggak bingung, nggak nanggung kayak di video yang itu kan, bingung kan orangnya lihat leher kerbaunya besar, ini bingung karena pisaunya kecil, aduh bingung. Nah kalau yang ini lega, gede, dan kita request, kita pesankan sendiri, harga bajanya ini mahal sehingga kita nggak bisa nyetok seperti yang lain. M390 utuh ini 33,5 di pangkal terlebarnya 4,2, ketebalan 3,5 mili, menipis, stok removal, finishing satin polis serat baja. Cakep ini Pak Habib, mantep lah ini, dan berat. Makanya kalau yang ini di kuningan dipakai ring, oke lah, beratnya ideal, jadi berat bilah dan handle-nya itu ideal. Tapi kalau yang ini di jet ininya ring, makin berat ini, bilah ini malah berat nantinya. Makanya ini ideal, bilahnya berat tapi dengan handle galih, ya galih asem itu berat, dia tenggelam ya kalau direndam dia air. Jadi imbang, ideal gitu kan, beratnya itu ideal, enggak berat semua, enak lah. Untuk akurasinya itu pas, model pisau 33, model pisau, enak banget. Mau dipakai RPH-an gini enaknya apa, di pangkal dia lebar, tek, seret, sudah seperti itu. Yuk kita tes ketajamannya. Mantap lah, kalau ketajaman mah sama aja, yang membedakan ketahanan, kekerasan dan lain sebagainya, iya kan. Kalau ketajaman ya tetap gini aja dari dulu. Mau di spring steel, mau di baja wilis, baja bohler, baja apapun. Untuk sembelihan diusahakan meskipun tidak atau belum bisa belajar selis tisu, setidak-tidaknya ketika di kertas. Jadi makanya kenapa saya melarang pakai tangan. Tangan ini kalau orang jadul, orang awam pakai tangan. Ada yang pakai tangan, ada yang dikerok bulu, ada yang pakai kertas, kresek, tisu, ada yang arahkan ke rambut dan dan lain sebagainya. Tapi kenapa standar SKKNI mengetes ketajaman bilah menggunakan kertas? Ternyata memang banyak sekali hikmahnya. Pakai ini itu hanya pertanda saja, kalau dia belum tajam dia licin jalan, tapi kalau tajam dia berhenti. Tapi ketajaman di standar bagaimana kan gitu. Terus kalau pakai kerok bulu, meskipun ketajaman kasar, dia tetap masih bisa tajam, masih bisa mencukur atau mengerok bulu dan seterusnya. Tapi kalau pakai kertas, apalagi pakai tangan, nah pakai tangan diraba gini, itu nggak akan bisa merasakan. Kemarin alibinya orang yang datang ke sini katanya lebih marem, lebih bisa merasakan dengan tangan. Jangan salah, ada microchipping, tangan nggak bisa merasakan, hanya tajam gitu, tajam perasaan biasa, tangan nggak bisa merasakan. Tapi kalau pakai kertas HVS, microchipping, chipping kecil saja dia berhenti. Jadi makanya saran saya diteskan untuk yang sembelihan, diteskan di kertas. Kalau dia halus, tajamnya dikelok-kelokkan halus, dia nggak akan ada microchipping terasa. Kalau ada chipping-chippingnya, dia nyendat, ngedek gitu berhenti, ngedek gitu berhenti, seperti itu.
Terus untuk meningkatkan sampai di selis tisu dengan cara di stropping, itu di stropping, baik menyembelih dengan model bagaimanapun, pakai bilah apapun, mau pabrikan, mau tradisional, mau pisau, mau golok, model bentuk bahan, tetap ya di stropping. Jangan ada pertanyaan, lah kan sudah tajam kenapa harus di stropping, itu pertanyaan anak SD itu. Enggak gitu, kita harus paham, kita jagal kok. Jadi maksud saya supaya sembelihan kita itu tetap ihsan di setiap sembelihan. Jangan terus lantas, itu baja di atasnya elmak, hebat banget ya. Dulu tahun kemarin 2 tahun orang bilang elmak, wah baja sultan, elmak berterbangan, bertaburan 1 tahun kemarin. Sekarang kita naik daunkan, kita naikkan HSS, terus muncul kakaknya elmak yang terbaru M390 ini. Ini baru kita review 2 ya, dan 2 itu juga pesanan dari Pak Habib ini sendiri. Yang pertama kurang cocok, akhirnya dimahar oleh Sultan Tulungagung, Mas Didik ini. Sedang proses packing, Pak Didik di atas dikirim. Wis tak suwuk pokoknya. Insya Allah yakin bisa pakai nyembeli. Yang di Pak Didik itu sebenarnya awalan pesanan dari Pak Habib ini sendiri gitu. Cuman Pak Habibnya kurang marem, handle-nya kurang cocok, kurang hitam katanya. Padahal beliau saya pilihkan ebony kurang cocok, mungkin terlalu hitam. Pengennya tetap kepikiran gali asem itu, yang agak kemerah-merahan. Saya bilang kalau kemerah-merahan pakai Nagasari Cirebon, tapi terlalu merah katanya. Ya sudah, kita proses dengan gali asem yang gelap seperti ini, kombinasinya seperti ini. Nah, kita jual nih, akhirnya oleh Mas Didik dimahar, dan beliau tanpa pengetahuan saya berangkat ke Surabaya. Coba di sini saya jadi tampil lagi di RPH. Beliau tampil di RPH Surabaya, ya. Dan di sana beliau memakai M390 52 ekor sapi tanpa asah, gitu. Dan tidak ada chipping maupun rolling. Makanya beliau bilang ini mau tak pakai, tolong disubuk lagi lah, biar tambah mantep katanya. Nah, terus dikirim ke sini, saya lihat memang tidak ada chipping sama sekali, ketajamannya masih sama gitu. Mungkin hanya perasaan beliau saja, tapi tetap saya akali supaya ketajamannya bisa membuat beliau lebih marem lagi gitu ya. Nah, seperti ini insya Allah kebo sapi masuk wis pokoknya Pak Habib. Dan ini nanti kalau kurang marem biar kita jual lagi, tapi sudah ada namanya sih. enggak canda aja saya. Biar dikirim oleh Bu Admin. Nih, siap kirim. Dan selanjutnya di sini langsung saja kita rekap review. Ada 3 piece ballpoint pisau. Ini mantep banget. Amboina 3 piece ini pesanan dari Bapak Joni. Nah, ditulis si Joni di bilahnya. Ini pisau pulpen namanya. Pisau pulpen, materialnya baja bohler K110, panjang bilahnya 6 cm. Lebarnya berapa ya ini? 8 mili lebarnya. Tebalnya 3 mili. Tebal 3 mili menipis. Pisau pulpen pesanan dari Pak Joni yang ada di Kalimantan. Ini Pak ya. Kalau untuk sembelihan unggas ini ya mampu saja, tinggal di stropping lah, kasih sentuhan stropping. Di kertas dia mampu kok mirror. Nah seperti ini, dan beliau pesan langsung 3 di mirror ya. Pesan 3 piece, mungkin mau dikasihkan saudaranya atau bagaimana, saya kurang tahu. Ini 1, selanjutnya ini lagi, jadi kembar 3.
kembar 3. Pak Joni ini juga digrafir Joni 110, maksudnya itu baja bohler K110 ya, K110 6 cm, lebarnya 8 mili. Yang ini tidak terlalu lebar, tidak terlalu tebal, ini 2 mili. Tajamnya seperti ini ketajamannya. Mantap ini buat sembelihan unggas. Terakhir yang ini, jadi pesen 3 piece kembar. Mantap kan tajamnya. Bohler. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita langsung packing biar segera lekas terkirim, biar nyampe yang baik yang bolpen maupun yang M390 punyanya Pak Habib ke Medan sana. Ini Kalimantan, ini Medan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.